Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Yang sama kita hormati Bapak Haji Wasbir, belum kita doakan sehat walafiat, panjang umur, berkah dunia, berkah akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Kita doakan Ustaz Budi Santosa sehat walafiat. Yang saat ini sedang kurang enak badan, Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, berkah dunia, berkah akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Ibu dengar ya? Bapak-bapak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Pagi ini menjelang siang kita diundang oleh bukan diundang ya, dia diajak untuk meresmikan apa ya, kita berdoa bersama sebagai tanda syukur kita Allah Subhanahu wa taala dengan nurul qalbi maju ke depan satu langkah. Mudah-mudahan nanti berikutnya tambah langkahnya sampai apa? Sampai tinggi, diangkat Allah Subhanahu wa taala derajatnya, amin. Ya Rabbal Alamin. Kenapa? Karena kalau kita tahu bahwa nurul qalbi nanti akan diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala, maka yang diangkatnya bukan nurul qalbinya, tapi semuanya yang ada di dalamnya, pengurusnya, ketuanya, kemudian jamaahnya juga, dan juga nggak tinggalan Pak Haji Wasbir juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Masih kita yang keangkat, Pak Wasbir di bawah begitu, tidak malah. Karena kalau Haji Wasbir ini juga sebagai fasilitator ya, memberi fasilitas untuk kita semuanya ini. Mudah-mudahan ini berkah buat kita semuanya, amin. Hadirin rahimakumullah. Kalau bicara masalah Al-Quran itu memang nggak ada habis-habisnya ya, Ustaz Budi ya, nggak habis-habisnya. Sampai apa yang namanya bahwa Al-Quran itu dijaga oleh Allah, Al-Quran itu bagaimana kita memeliharanya, Al-Quran itu bagaimana kita mempelajarinya, ya kan? Sampai kita tahu Al-Quran itu gampang untuk dipelajari, maka itu semuanya bersumber dari Al-Quran. Allah bocorkan itu semuanya. Namun yang terpenting adalah ada 3 hal yang apa? Yang harus kita lakukan untuk mencapai. Misalkan kita belum bisa, jadi bisa. Misalkan kita belum punya pemahaman, jadi paham. Misalkan kita belum bisa baca dengan baik, jadi baik. Bisa. Nah, ini 3 hal yang harus kita perhatikan dan kita amalkan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamas salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum yawmal qiyamah. Begitu ya. Innallaha innahu ghafurun syakur. Apa artinya? Nah, jadi Bapak hari ini Allah Subhanahu wa taala ini terdapat dalam surat apa ini yang ngaji? Surat apa yang ngaji ini? Dalam surat apa? Surat 35. Surat 35 ayat 29 dan 30. Surat 35 surat Fatir. Di sana Allah Subhanahu wa taala bocorkan ada 3 amalan yang harus kita lakukan. Kalau 3 amalan ini
apapun perbuatan yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, maslahat kita lakukan, insya Allah tidak akan pernah rugi. Artinya apa? Nggak nyesel lah, nggak akan nyesel ya. Kali kita berbuat ini langsung nyesel, tidak, ya kan? Malah ada di situ apa? Ada efek bahwa keberuntungan akan kita raih. Apa tiga itu? Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah. Pertama, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Ini maknanya. Namun letternya adalah bahwa amalan yang pertama adalah membaca Al-Qur'an. Yatluna kitaballah, membaca Al-Qur'an. Kalau baca gampang enggak? Baca Quran gampang enggak? Ada yang gampang, ada yang susah. Iya, yang gampang, kalau gampang mah enggak ada rumah tapis, ya kan? Kalau gampang kan dulu qalbi enggak ada. Kenapa? Karena pada bisa semua. Nah, karena ada bilang gampang, ada bilang susah. Yang susah belajar di Nurul Qalbi, ini fasilitasnya. Kemudian bahwa kita sadari Al-Quran itu akan membawa manfaat buat kita karena dia sebagai petunjuk, maka tidak cukup membaca, ya kan? Kita harus sadar benar bahwa Al-Quran itu nanti di yaumul kiamat jadi apa dia? Jadi syafaat buat kita. Makanya disuruh apa? Iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah, maka sesungguhnya nanti di hari kiamat, siapa dia? Al-Quran. Ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi nanti Quran itu datang kepada kita. Ngapain ya? Kasih pertolongan. Belum buat siapa? Li ashabi, buat yang baca. Makanya kita beruntung nih yang hadir, ya kan? Yang jamaah matafis nul qalbi di mana saja berada, ya. Dari 1 sampai berapa Pak Ustaz ini? Sekarang 18 ya? 18. 1 sampai 18 dikali misalkan 30 orang, berapa tuh? Hampir 500 ya. 500 orang itu nanti itu dapat apa? Dapat syafaat. Padahal Quran itu udah cuma 500, ya nggak? Jutaan kalau Indonesia, mungkin Jabodetabek aja udah berapa? Ada ribuan ya. Tapi yang Al-Quran kasih syafaat cuma berapa? Cuma 500. Nah, mudah-mudahan termasuk di dalamnya, ya kan? Al-Quran memberikan syafaat buat kita. Makanya apa? Quran kita baca. Yang belum bisa baca terus semangat belajar baca, motivasi, ya, terus bermotivasi apa? Untuk bisa baca. Ada yang nggak pernah huruf Arab Braille, belajar. Ada yang belum pernah huruf tajwid, belum tahu tajwidnya, belajar. Sehingga apa? Quran bukan sekedar dibaca, tapi juga apa? Kita juga makhrajnya, kemudian tajwidnya sesuai dengan apa? Minimal sesuai dengan apa yang tercantum dalam bahasan ilmu tajwid. Itu aja dulu, ya kan? Nanti berikutnya kalau mau lebih apa? Mau lebih mantap, belajar yang ahli. Kenapa? Rasulullah sampaikan, ya, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantajri sa'ah. Apabila satu urusan disampaikan atau dipegang bukan pada orangnya, ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Bapak belajar Al-Quran kepada orang yang bisa Al-Quran, kira-kira bagaimana? Ya kan, rusak jadinya. Nah itu. Jadi kalau seperti itu maka apa? Maka harus kita tinggalkan. Kita cari guru mantap, kita cari guru yang apa? Yang terbaik buat kita. Misalkan teman saya sudah selesai, cari yang di atas saya. Kenapa? Karena di atas langit ada langit.
pun yang sudah pada bisa, misalnya saya ini masih belajar nih Bapak ya, saya masih belajar. Karena kenapa? Karena belajar itu minal lahdi ilal lahdi, dari buaya sampai kita mati ya, bukan hanya belajar. Kata Allah dalam surat Al-Hijr ayat terakhir apa? Wa'bud hatta ya diyakal yakin, beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang satu keyakinan. Apa maknanya? Ulama tafsir memberikan tahu kepada kita bahwa al-yaqinu bimana al-maut, yaitu kematian. Jadi ibadah itu sama dengan apa? Dengan apa? Sama dengan belajar. Ya apapun belajar agama ya. Makanya Allah sampaikan kalau orang yang beriman dan beramal dan berilmu, maka Allah angkat derajatnya, ya kan? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sudah paham semuanya, tinggal apa? Tinggal ngamalin doang ya kan? Tinggal ngamalin doang. Itu pertama apa? Baca Al-Quran. Kita nggak bisa baca, nggak belajar. Kalau bisa baca, pinter, ngajar. Kenapa? Khairun nas man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mengajarkan dan yang belajar. Man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Nah ini ya. Ini hadis begini nih, man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, belajar dan mengajar. Artinya apa? Bahwa kedudukan orang yang belajar di mata Allah mungkin itu lebih baik daripada orang yang ngajar. Kita nggak tahu kan rahasia Allah kan. Ini kalau kita masalah ta'allama al-Quran wa 'allamahu, ya kan, orang yang mengajarkan dan orang yang belajar dan orang yang mengajarkan. Kita serahkan kepada Allah mana yang lebih baik. Yang penting apa? Motivasi kita adalah kita jadi manusia yang bermanfaat buat diri sendiri dan juga orang lain. Itu yang pertama, baca Al-Quran. Yang kedua, amal apa? Wa aqamus shalah. Wa aqamus shalah, dan dirikanlah salat. Salat 5 waktu itu nggak boleh apa? Nggak boleh tinggal, kontrak mati. Makanya ada orang bilang udah sholat masih suka maling, ada nggak? Masih udah sholat masih suka riba, ya kan? Udah sholat masih suka mencuri dan sebagainya. Ini bagaimana? Padahal Allah sampaikan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah ini bagaimana kok masih suka berbuat fahsya, kekejian dan kemungkaran? Kenapa? Ternyata Allah belum selesai disampaikan. Kita lupa bahwa sebelumnya ada kalimat utlu ma uhiya ilayya minal kitabi wa aqimis. Nah, jadi kalau ingin sholat itu ada efeknya buat apa, buat kita bisa menjaga perbuatan dan munkar, maka lagi-lagi kita disuruh utlu ma uhiya ilayka minal kitab, suruh baca Quran ya, baca Quran, pelajari Quran, pahami Quran. Kemudian apa? Kita belajar isinya, lalu kita bisa mempraktikkan sebagainya. Jika kita amalkan dapat mastata'tum, maka insya Allah sholatnya jadi apa? Jadi bawa efek untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Begitu. Jadi sholat dan sholat itu, makanya baca Quran dan sholat itu lebih mulia mana? Baca Al-Quran, jangan baca Al-Quran doang tapi sholat kagak, iya kan? Sholat juga tapi strukturnya adalah apa? Baca Quran dulu baru sholat. Rasulullah juga disampaikan pada menerima wahyu juga Rasulullah apa? Enggak suruh sholat dulu kali sama Jibril, enggak kan? Tapi suruh apa? Kalau suruh baca apa? Ya baca ini Al-Quran gitu. Nah begitu, enggak langsung sholat dulu, ya kan? Nah berarti sholatnya itu apa? Pada tahun ke-11 Hijriah diberitakan sholat 5 waktu dalam apa? Peristiwa Isra wal Mi'raj, yang insya Allah nanti tanggal 27 tepatan tanggal 18 Februari ini kita Isra Mi'raj 2 Rajab.
Kemudian itu yang apa? Yang harus kita lakukan adalah melaksanakan sholat. Sholat memang itu apa? Sesuatu yang dirasa-rasa beban apa enggak? Bagi kita enggak jadi beban. Kenapa? Karena sholat itu merupakan apa? Kebutuhan kita. Oleh karenanya kalau kebutuhan ya harus kita apa? Kita lakukan tanpa apa? Tanpa beban. Insya Allah nanti apa? Jadi khusyuk. Karena khusyuk itu dalam Al-Quran innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berat emang khusyuk itu. Tapi kalau kita sudah apa? Sudah melaksanakannya sesuai dengan petunjuk Al-Quran, ya, maka disampaikan alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya, segitulah kita apa? Kita harus memfokuskan diri kita apa? Bahwa kita seakan-akan bertemu dengan Allah dan bakal kembali kepada Allah. Begitu. Jadi insyaallah salatnya khusyuk. Nah yang terakhir, yang ketiga amalan yang kita lakukan untuk mencapai apa? Keberuntungan yang Allah berikan kepada kita adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yaitu menginfakkan rezeki ya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Kita nggak tahu nih, Pak Haji Wasbir nih ngasih kaum kita cuma-cuma, kemudian istrinya tahu nggak? Kita nggak tahu kan ya. Kadang-kadang ada orang yang bernawar, istrinya nggak tahu, ya tahu-tahu meninggal di tahu bapak ini almarhum apa punya wakaf di sono. Nah akhirnya pas sengketa wakafnya dijual sama ahli waris. Ada yang begitu. Terus saya nggak tahu, kita nggak tahu nih Pak Haji Wasbir ini tahu kan di keluarganya ini kan. Jangan-jangan ntar ditanya, bapak itu ruqyah sana udah ada duit belum? Ya orang dikasih duitnya bukan ada duitnya, ya kan? Nah itu nanti bertanya sama istrinya bagaimana? Nah itu saya nggak bertanggung jawab bapak ya. Ya Pak Haji Wasbir begitu ya Pak Haji ya. Harus ngomong dia sama istrinya ya. Jangan sampai ditagih bingung mana nih duitnya nih begitu kan. Nah iya begitu ya. Jadi itu harus terang-terangan. Semua istrinya boleh tapi khawatir nanti ahli waris menggugat, iya kan? Nah begitu. Jadi kalau kita memberikan apa ke infak kepada Allah ya, itu harus apa? Harus yang jelas nyata lah. Nyata buat apa? Buat menjadikan motivasi buat yang lain, begitu kan? Sekarang Pak Haji Wasbir masih tahu nih, kita diajak kemarin ke Ustaz Budi bahwa ruqyah ini untuk jemaah, siapa tahu nanti kita ketularan. Amin. Ya kan? Kita ketularan punya apa? Kalau nggak punya ruqyah kita dibagi ruqyah lah orang lain begitu kan? Nah begitu minimal begitu ketularan. Nah, insya Allah. Jadi kata Allah kalau tiga ini kita lakukan maka yarjuna tijaratan lan tabur, tidak akan apa? Kita akan mendapatkan keberuntungan dan tidak akan mendapat kerugian. Itu di mana? Di dunia. Di akhirat nanti lain lagi. Ayat 30-nya liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih wallahu ghafurun syakur. Ya begitu. Allah akan sempurnakan pahala-pahala kamu nanti di yaumul qiyamah. Pak Haji Wasbir jangan ini, jangan apa, jangan khawatir Pak Haji. Ya jangan khawatir, nanti Allah sempurnakan. Ya wakaf-wakaf Pak Haji yang di mana Allah sudah catat, nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang ketinggalan, selembar pun nggak ada. Nanti Allah kasih. Pak Haji nanti akan dapat kenikmatan di akhirat nanti di yaumul qiyamah, ya kan? Dari wakaf-wakaf yang Pak Haji niatkan. Ini apa? Nanti Allah sempurnakan pahalanya ya. Jangan khawatir siapapun ya. Allah akan sempurnakan. Setelah itu apa? Wa yazidahum min fadli. Sudah sempurna kita punya amalan. Nanti di akhirat Allah apa? Tambahin yang namanya fadilah. Apa itu? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa cuma dihapus doang dosanya tambah apa? Cuma nggak masuk ke surga kan nggak mungkin kan ya?
nungguin kapan mau surga ini dari masing-masing juga agak begitu ya. Nanti apa? Nanti ditambah langsung ditambah ini bonus langsung dikasih kuncinya kunci surga ya kan. Silakan masuk dah, mau pintu yang mana, mau pintu depan silakan, belakang ditutup kalau itu nggak bakal dibuka. Surga di mana dibuka semuanya ya kan. Begitu. Jadi kalau kita sudah sempurna, kita punya pahala di akhirat, kemudian kita diberi ditambah kelebihannya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam surganya, innahu ghafurun syakur. Allah itu sesungguhnya maha apa? Pengampun lagi maha mensyukuri. Yang bersyukur kan harus kita ya. Tapi kenapa Allah? Nah ini rahasia Allah. Oleh karenanya mudah-mudahan kalau rahasia Allah itu datang kepada kita, Allah sudah bersyukur atas kita, maka kita termasuk orang yang beruntung dunia, beruntung akhirat. Amin ya rabbal alamin. Singkat ini mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita keberkahan untuk bisa mendapatkan keberkahan syafaat dari Allah melalui kita membaca Al-Quran yang kita lakukan setiap hari insya Allah. Ini dosa enggak? Ya. Segitu saja saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya dan motivasi buat kita semuanya. Amin. Mohon maaf apabila ada hal-hal atau penjelasan-penjelasan yang kurang dipahami. Kiranya Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan pintu hati saya untuk bisa menyampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kekurangannya dari saya pribadi. Mari sebelum kita tutup acara ini, kita mohon Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa untuk khusus untuk Nurul Qalbi ini yang telah dibentuk yayasan mudah Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi yayasan Nurul Qalbi ini. Allah berkahi dari awal hingga akhir. Allah berkahi dari dirinya hingga akhir. Allah berkahi dari dirinya hingga jayanya. Semuanya, pengurusnya dan juga jamaahnya. Mudah-mudahan Qalbi bukan hanya 18, mungkin 100, 200 sampai Barokah mungkin sampai internasional ya kan. Amin ya rabbal alamin. Juga kita doakan orang-orang yang telah berbuat baik untuk yayasan Nurul Qalbi, khususnya sahabat. Ya, ini Pak Haji Wasmi adalah sahabat tunanetra Nurul Qalbi. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat tunanetra Nurul Qalbi di mana saja berada, khususnya Pak Haji Wasbir, Allah pertemuan kita nanti surga bersama kita semuanya. Kita doakan Pak Haji Wasbir, Allah berikan keberkahan, sehat walafiat, keluarganya sehat walafiat, panjang umur, berkah rezeki, berkah dunia, berkah akhirat. Allah mudahkan segala urusan-urusannya, Allah mudahkan segala aktivitasnya, kemudian seluruh hartanya diberikan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya mungkin sudah cucu Pak? Belum. Anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah, ahli-ahli Al-Quran kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa sultanik. Subhanaka la nuhsi sanatan kama asnaita ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu daiman abada. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il hal wal afat wa taqdirna jami'al hajat wa tahmina biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighna biha salawat min al-khairat hayat wa ba'da al-mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa lijami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tad'alna fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la dhalan illa hadaitah wa la jahilan illa 'alamtah wa la nasiyan illa zakartah wa la
ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قليلا يسرتها يا الله يا إله رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وأعنا على الصيام وأعنا على القيام وأعنا على تلاوة القرآن وأعنا على ذكرك وحسن عبادتك وحسن يا مقاصد برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن الرحيم ارحمنا ya ذا الجلال والإكرام. Ya Allah Rahman Rahim. Ya Allah pagi ini siang menjelang siang ya Allah kami berkumpul di hadapan ya Allah Rahman Rahim. Berkahilah ya Allah kegiatan ini ya Allah Rahman Rahim. Pada ini Hasanul Qalbi ini ya Allah kau berkahi berkah dunia berkah akhirat. Ya Allah mudahkan para donaturnya untuk tertarik dengan menurut ya Hasanul Qalbi ya Allah Rahman ya Rahim. Ya Allah Rahman Rahim. Sahabat Nur Medina, sahabat Netra Nurul Qalbi yang kau tahu mereka ya Allah. Berkahilah mereka hidupnya ya Allah. Berikan mereka sakinah wa rahmah, berikan mereka surah dan salihah. Ya Allah berpasbadi wasbir ya Allah sehat walafiat. Panjang umur berikan sakinah wa rahmah, berikan surah salihah rahman rahim. Ya Allah rahmat pembinaan Nurul Qalbi ya Allah. Bapak Ustaz Budi Santas ya Allah. Ya Allah beliau sehat walafiat, panjang umur, angkat penyakitnya Allah bila sakit ya Allah. Berikan segala musibah, jauhkan segala musibah. Berikan cinta manis ya Allah Rahman ya Rahim. Selamatkan dan selamat akhirnya ya Allah. Mudahkan segala urusannya ya Allah. Berikan kesabaran dalam membina Hasanul Qalbi ya Allah Rahman Rahim. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillah ya Jalal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya Rabbana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sirri asraril Fatiha.